Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, selamat datang dan selamat mengikuti kuliah untuk pekan yang pertama ini. Maka kita akan bahas mengenai kontrak kuliah. Jadi untuk mata kuliah statika struktur, di awal pertemuan ini kita sepakati dulu kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa itu kira-kira berapa persentasenya. Yang pertama, untuk tugas atau kuis itu 10-30%. Jadi kalau tugasnya itu sedikit 10%, kalau tugasnya sedang itu sekitar 20%, kalau tugasnya itu banyak kita ambil 30%. Kemudian UTS, ujian tengah semester, itu antara 35% sampai 50%. Kemudian UAS, ujian akhir semester, itu 35% sampai 50%. Jadi kenapa seperti ini? Persentasenya kisaran ya. Misalnya untuk tugas 10%. Kemudian nilai UTS-nya itu kita ambil 40%, maka UAS-nya itu 50%. Kenapa tidak sama-sama Kenapa tidak sama-sama 45% 40%? Itu bisa saja seperti itu. Tetapi ketika UTS-nya itu nilainya bagus, maka kita bisa mengambil UTS-nya itu 50%. Dan OAS-nya misalnya lebih rendah, rata-rata nilainya daripada UTS, maka di sini dibuat 40%. Tetapi manakala UTS-nya itu nilainya rata-rata lebih kecil daripada UAS, maka kita bisa buat UAS-nya 50%, UTS-nya 40%. Nah, ini kita buat seperti ini untuk menguntungkan mahasiswa. Nah, ini sangat fleksibel. Kemudian ketika tugasnya itu 20%, maka di sini kita buat 40%, 40%. Kemudian kalau tugasnya itu 30%, maka kita ambil semuanya minimal 35%, 35%. Kemudian daftar pustaka atau literatur yang kita pakai untuk kuliah statika struktur ini, yang pertama kita pakai buku dengan judul Engineering Mechanics Statics. Artinya statika, mekanika, teknik. Jadi engineering itu teknik. Ini karangan R.C. Hibbeler ya, dari Jerman. Kemudian yang kedua buku dengan judul Statics and Mechanics of Structure. Jadi statika dan mekanika struktur. Ini dikarang oleh Profesor Stijn Kreng dari Jerman, dari Denmark ya. Jadi mahasiswa bisa mencari ya, searching di Google ya, engineering mekanik statik, nanti akan bisa di-download secara gratis ya kedua buku ini. Kita lanjut ke bab pertama ya, yaitu prinsip umum statika struktur. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang menjelaskan tentang benda yang berada dalam pengaruh gaya. Jadi benda yang dikenai gaya, kemudian dia diem atau bergerak, nah, itu masuk dalam ruang lingkup mekanika. Nah, mekanika teknis sendiri itu dibagi menjadi dua, ada statika dan mekanika. Nah, statika di sini ya khusus mempelajari mengenai keseimbangan benda akibat bekerjanya gaya. Nah, di sini ada benda dikenai gaya-gaya dari atas
ya, ditekan dari atas, kemudian ditarik ke atas dengan gaya yang berbeda, arahnya juga berbeda. Nah, ini kemudian bendanya itu seimbang, bagaimana pengaruhnya? Apa yang terjadi? Nah, itu dipelajari dalam statika tutur. Kemudian yang kedua, cabang daripada mekanika teknik itu dinamika. Nah, nanti ada mata kuliah dinamika teknik. Ya. Itu khusus mempelajari gerak benda akibat bekerjanya gaya. Nah, ini karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut itu bergerak. Nah, di sini mekanisme engkol peluncur atau mekanisme crankshaft pada motor atau engine. Nah, di sini crankshaft, poros engkol, kemudian di sini ada stang engkol, kemudian di sini ada shaker atau piston atau torak. Nah, busi di sini bersama bahan bakar meledak, memberikan tekanan gas. Tekanan gas kemudian dikalikan dengan luas permukaan daripada piston ini, maka menimbulkan gaya. Nah, gaya akan mendorong piston, kemudian menyebabkan shaker atau crankshaft ini dia bergerak atau berputar. Kemudian akibat gaya juga pistonnya di sini bergerak maju mundur atau bergerak translasi. Nah, ini dipelajari di dalam dinamika. Makanya dalam dinamika itu harus ada kecepatan, ada gaya. Nah, dalam statika itu hanya ada gaya, kemudian ada posisi, ya, ada reaksi dan sebagainya. Nah, ini kita pelajari. Ini yang kita pelajari dalam statika. Nah, ini babak selanjutnya setelah lulus statika, kemudian kinematika dilanjutkan di dinamika. Kemudian statika tutur berkaitan dengan struktur. Struktur itu konstruksi yang terkena beban, artinya suatu konstruksi atau suatu benda, ya, rangkaian benda-benda yang dikenai beban dan menimbulkan gaya reaksi. Karena setelah ada beban akan ada gaya reaksi yang membuat struktur tidak bergerak atau diam. Inilah yang kita pelajari sekarang ini. Nah, seperti tadi sudah jelaskan, karena ada gaya-gaya, ya, gaya-gaya yang berbeda, arahnya berbeda, nilainya berbeda, ya, maka menimbulkan reaksi pada benda ini. Nah, reaksi yang pertama yaitu adanya support atau penyangga atau pendukung, ya. Di sini support engsel. Ini ada gaya reaksi di sini. Ya. Terus kemudian di sini pada ujung sebelah kanan di sini ada roll. Ada roll. Ini juga gaya reaksi. Nah, disinilah yang akan kita pelajari nanti. Kemudian alat dasar statika tutur adalah konsep keseimbangan. Agar tetap diam, maksudnya agar konstruksi itu tetap diam. Ini konstruksi ini, batang O, ya, ke kanan ini, ke arah sumbu X di sini, ini konstruksi atau struktur. Ya. Nah, agar struktur ini tetap diam, efek total dari beban dan reaksi yang diberikan, efek total dari beban, yaitu 4 kN dan 8 kN ini, ya, kemudian menimbulkan reaksi oleh penyangga, harus dalam keseimbangan. Nah, supaya diam, maka reaksi akibat gaya-gaya yang bekerja pada struktur ini, supaya diam itu harus setimbang. Kemudian konsep dan prinsip dasar mekanika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kasus-kasus dalam suatu struktur, ya, dasar-dasar daripada mekanika ini atau prinsip dasar mekanika ini kita harus jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama panjang. Panjang itu apa? Ya, posisi suatu titik dalam ruang. Dari A ke B misalnya seperti itu, ya. Itu panjang. Kemudian massa. Nah, massa itu apa? Ya, aksi sebuah benda terhadap benda lain.
Misalnya ya, orang yang berdiri di atas meja, maka orang itu juga benda kan gitu ya. Maka masa orang itu, ya orang itu dianggap benda dalam kasus ini. Di atas meja, mejanya itu struktur. Nah, gitu. Maka orang itu memberikan aksi ya kepada meja. Nah, gitu. Nah, yang dirasakan oleh meja ini massa. Berapa kilogram. Nah, gitu. Kemudian gaya. Gaya ini dorongan atau tarikan yang dilakukan suatu benda terhadap benda lain. Yaitu orang yang berdiri di atas meja tadi ya, akan memberikan dorongan orang itu ya kepada meja. Nah, seperti itu. Nah, dorongannya itu berapa? Ya, orang itu misalnya beratnya 60 kg. Ya, berarti gayanya 60 kg itu. Loh, Pak, 60 kg itu kan massa. Massa juga bisa. Berat juga bisa. Untuk bisa menjadi Newton, maka massa itu dikalikan dengan gravitasi. Itu aja. Kemudian partikel. Nah, di sini partikel sesuatu yang memiliki massa namun ukurannya dapat diabaikan. Jadi kita nggak membicarakan ukurannya besar apa kecil. Partikel itu kecil. Ya. Tapi nggak usah kita bahas. Tapi diistilahkan itu partikel. Nah, yang jelas dia punya massa. Nah, itu dikatakan benda. Benda itu ya partikel itu. Kemudian benda kaku atau rigid body. Nah, ini karena struktur itu dia rangkaian dari benda kaku atau sebuah benda kaku. Artinya suatu benda ya, suatu benda dapat dianggap kaku jika gerak relatif antar bagiannya dapat diabaikan. Itu maksudnya dia tidak berubah bentuk. Jadi benda kaku ini benda yang dia kaku betul, artinya tidak berubah bentuk ketika diberikan gaya. Jadi dia tidak mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu ya memanjang, memendek, melebar. Nah, itu berubah bentuk. Atau melengkung, itu namanya berubah bentuk. Nah, ini dalam statika struktur ini benda yang dipelajari di sini tidak mengalami perubahan bentuk. Kita lanjutkan lagi, gaya terpusat. Ya, gaya terpusat ini beban atau gaya yang bekerja pada suatu titik pada sebuah benda. Ya, seperti tadi itu 4 Newton, 8 Newton itu, 4 Newton itu ditandai dengan satu tanda panah, itu artinya gaya yang terpusat. Ya, pada satu titik. Kemudian hukum Newton. Nah, ini kita perlu tahu karena dasarnya ini hukum Newton di dalam ilmu statika struktur. Sir Isaac Newton, ya, Newtonnya di sini yang dipakai untuk satuan. Maka kalau nama orang itu ya misalnya gaya 10 Newton, 10 N. N-nya itu harus N besar. Karena dia nama orang. Tapi kalau beratnya 10 kg. Karena kilo itu bukan nama orang, gram bukan nama orang, maka kilogramnya Kg-nya K-nya huruf kecil. Nah, karena dia bukan nama orang. Karena ini nama orang harus disimbolkan huruf besar. Nah, pada tahun 1687, Sir Isaac Newton ini ya termasuk orang pertama yang menyatakan secara teliti hukum dasar yang menerangkan tentang gerak benda. Gerak suatu benda. Hukum pertama dari Newton menyatakan suatu partikel tetap berada dalam keadaan diam kalaupun dia ini bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi percepatannya 0. Nah, jika ya, padanya tidak bekerja gaya yang tidak seimbang. Artinya padanya bekerja gaya yang seimbang. Itu maksudnya begitu ya. Kalau dalam suatu benda itu bekerja dari berbagai arah gaya, tapi dalam keseimbangan, maka benda itu dalam keadaan diam. Kalaupun benda itu bergerak dalam keadaan konstan,
dengan kecepatan konstan. Nah, seperti ini. Di sini ada gaya F1 yang arahnya seperti pada layar, kemudian F2 dan F3. Nah, dia diam, tidak bergerak, maka dikatakan ya, dia setimbang. Ya. Menurut hukum Newton pertama. Kemudian kalaupun dia bergerak, tapi bergeraknya kecepatan konstan. Ya. Kalau tidak konstan, maka timbul inersia. Nah, timbul percepatan. Ini percepatannya 0. Itu dikatakan konstan. Kemudian hukum Newton 2, sebuah partikel yang dikenai gaya tidak seimbang F akan mengalami percepatan A yang mempunyai arah yang sama dan besarnya berbanding lurus dengan gaya. Jadi, di sini ada benda dikenai gaya, tapi dia bergerak, bergeraknya itu punya percepatan, ya. Maka gayanya itu sama dengan massa ini dikalikan dengan percepatan. Nah, ini tidak masuk dalam wilayah yang dipelajari di dalam statika kultur. Tapi ini dipelajari di dinamika teknik. Kalau di dalam kinematika itu tidak ada gaya. Yang ada itu hanya kecepatan dan percepatan saja. Itu kalau di dalam mata kuliah kinematika. Nah, habis ini Anda akan berurusan dengan kinematika. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga yaitu gaya aksi dan gaya reaksi antar benda yang bersinggungan adalah sama besar, berlawanan arah, titik tangkapnya berada pada titik kontak, dan garis kerjanya berada dalam satu garis lurus. Itu kalau diilustrasikan seperti pada gambar ini, bahwa ada benda A, benda B bersinggungan, kemudian gayanya berlawanan, ya, arahnya berlawanan. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton 3. Jadi di sini ada reaksi, gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, di sini titik tangkapnya itu berada dalam titik kontak. Titik kontaknya itu di sini. Titik tangkapnya titik kontak di sini. Macam begitu. Garis kerjanya dalam satu garis. Nah, ini dalam keadaan setimbang atau seimbang. Nah, ini hukum Newton 2. Nah, ini juga bagian dari ilmu statika struktur. Karena setiap ada aksi, ada reaksi. Nah, demikian adik-adik mahasiswa. Nah, seperti ini cover dari buku ya, karangan R.C. Hibbeler ya, yang mahasiswa semuanya bisa mendownload. Tapi kalau mahasiswa tidak bisa nanti saya kirimi lewat WA group. Nah, demikian materi pertemuan pertama ini. Selamat belajar ya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.